Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek di channelnya, cek playlistnya, di situ akan tersusun rapi session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Chen yang mendengar kata-kata dari Hun Qianmo, kampak besar berwarna darah muncul di tangannya dengan segera diayunkan ke arah Hun Qianmo. Melihat kampak itu diayunkan ke arahnya dengan cepat, Pak Tua mau menangkis serangan itu. Buar! Xiao Chen terhuyung mundur. Hun Qianmo lalu berkata, "Xiao Chen, kamu saat ini bukanlah tandinganku." Kepala Hall of Soul mengambil langkah maju, mengisyaratkan bahwa orang ketiganya adalah dia. Kepala Hall of Soul berkata, "Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih petarungnya. Sekarang adalah giliranmu." Xiao Yan terdiam sejenak. Dia harus menghadapi Kepala Hall of Soul. Sedangkan Xiao Chen akan menghadapi Pak Tua Hun Mo. Tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Siapa yang akan melawannya? Tiba-tiba terdengar suara, "Serahkan pria tua itu kepadaku." Melihat ini, penetua pertama Menarapil menangkupkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiao Yan. Dia dengan hormat berteriak, "Leluhur!" Xiao Yan menganggukkan tangannya dan berkata, "Salam untuk leluhur." Leluhur Menarapil mengangguk. Tatapan leluhur Menarapil menyapu Xiao Yan. Dia pun berkata, "Hahaha, tidak diduga, Purifying Lotus Demon Flame yang bahkan tidak bisa kutaklukkan telah jatuh ke tanganmu saat ini," ucap dari leluhur Menarapil. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Leluhur Menarapil kembali berkata, "Menarapil juga merupakan anggota dari aliansi Scan Mansion. Sebagai penjaga Menarapil, aku pasti akan membantu." Mendengar itu Xiao Yan berkata, "Terima kasih banyak leluhur," ucap dari Xiao Yan. Melihat kemunculan leluhur Menarapil, Hun Mo Qian berkata, "Hantu tua, tampaknya kamu berniat untuk melawan klan Hun." Padahal klan Hun tidak pernah menyerang Menarapil, ucap dari Hun Qianmo. "Jika kalian punya kesempatan yang tepat, pasti kalian sudah menyerang Menarapil sejak lama, bukan?" "Sudahlah, tidak perlu berbicara hal-hal yang tidak berguna. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan kekuatanmu dibandingkan saat itu," ucap dari leluhur Menarapil. Tubuh leluhur Menarapil tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan sebuah ruangan tercipta. Penetua Menarapil berdiri di depan pintu masuk terowongan spasial. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, Hun Qianmo, area ini terlalu kecil. Ayo masuk ke sini dan bertarung denganku," ucap dari leluhur Menarapil. Setelah itu dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Mendengar itu Hun Qianmo berkata, "Hahaha, kamu pikir aku takut?" Dengan cepat Hun Qianmo memasuki terowongan spasial itu. Setelah keduanya memasuki terowongan itu, ruangan itu berdesir dan menjadi transparan. Tanpa basa-basi mereka segera memulai pertempurannya. Xiao Chen perlahan melangkah maju, lalu dia bertanya, "Siapa yang akan bertarung selanjutnya?" Pak Tua Hun Mo mengambil langkah ke depan, lalu dia berkata, "Kampak darah Xiao Chen, dulu kamu sangat terkenal, tapi saat ini kamu sudah ketinggalan zaman." Ucap dari Pak Tua Hun Mo. "Kita akan tahu apakah aku sudah ketinggalan zaman atau tidak setelah kita bertukar pukulan," ucap dari Xiao Chen. Doki yang besar meletus dari tubuh Pak Tua Hun Mo. Dalam sekejap kabut hitam menutupi langit. Xiao Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kampak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Kaki Xiao Chen membanting ke tanah. Dengan sekejap dia muncul di atas kepala Pak Tua Mo. Kampak besar berwarna darah diarahkan ke arah Pak Tua Hun Mo. Dengan kecepatan Pak Tua Hun Mo mengayunkan tangannya, lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhumburan dan dengan cepat membentuk jaring laba-laba putih di depannya. Ping! Dengan mudah kampak darah memotong jaring itu.
Melihat itu Pak Tua Hunmo segera menghindar. Buah! Tampak darah itu menghantam tanah. Dengan cepat segel tangan dibentuk oleh Pak Tua Hunmo. Awan gelap pun lalu muncul. Serangan darah setan langit. Awan hitam tiba-tiba bergejolak. Lalu kemudian katak berdarah muncul dengan liar menyerang ke arah Xiao Chen. Melihat itu Xiao Chen segera berkata, "Peretasan pemisah tanah." Tampak besar di tangan Xiao Chen dengan cepat membesar dan menghantam katak berdarah itu. Katak berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah dihantam oleh kampak besar Xiao Chen. Yalau yang mengamati katak dia lalu berkata, "Itu adalah katak kutukan jiwa," ucap dari Yalau. Dikabarkan katak kutukan jiwa dibentuk dengan kumpulan banyak jiwa dan memaksa semua jiwa untuk saling membunuh. Setelah itu katak kutukan jiwa akan disempurnakan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena bentuknya dengan banyak jiwa, akhirnya katak itu mendapatkan kecerdasan. Sementara itu jari Pak Tua Hunmo menunjuk ke arah Xiao Chen. Katak kutukan jiwa sekali lagi menyerangnya. Pak Tua Hunmo terus meluncurkan serangan diam-diam sementara katak kutukan jiwa menahan Xiao Chen. Tiba-tiba ledakan besar terjadi. Buar! Terowongan spasialnya tiba-tiba meledak. Dua sosok terbang keluar darinya. Banyak seruan terdengar. Mereka telah keluar. Dengan cepat Xiaoyan dan kepala Hall of Soul bertanya, bagaimana hasilnya? Mendengar ini Hun Qianmo dan leluhur Menara Pil bertukar pandangan sebelum keduanya berkata, "Anggap saja seri." Kepala Hall of Soul mengkerutkan kening karena tidak puas dengan hasilnya. Hun Qianmo mendarat di samping kepala Hall of Soul. Kepala Hall of Soul berkata, selama Pak Tua Hunmo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Mendengar itu Hun Qianmo berkata, ini akan sedikit sulit. Sementara itu, buar! Tubuh besar kutu katakan jiwa melesat menghantam kampak besar Xiao Chen. Serangan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Pak Tua Hunmo berkata, "Xiao Chen, terlepas dari seberapa pengalamanmu, aku tetap melampauimu dalam hal kekuatan." Kedua tangan Xiao Chen mencengkram gagang kampak lebih erat saat dia mengangkat di atas kepalanya. Xiao Chen berkata, "Aku akan menghabisimu dengan satu serangan." Doki di seluruh tubuh Xiao Chen secara bertahap dihancurkan. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat aura Xiao Chen menghilang. Petir menari di dalam awan gelap itu. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir itu menyambar. Melihat itu Pak Tua Hunmo berkata, "Severing the universe." Kampak darah di tangannya membuat lengkungan aneh di langit. Segera setelah itu garis berdarah muncul di langit. Tangan Pak Tua Hunmo menekan kepala katak kutukan jiwa. Katak itu meleleh menjadi darah kental lalu ditelan oleh Pak Tua Hunmo. Seketika Doki Pak Tua Hunmo melonjak drastis. Bola darah kental muncul di mulut Pak Tua Hunmo. Bola darah itu pun ditembakkan. Buar! Bola darah itu bertabrakan dengan garis darah. Setelah bertabrakan itu Xiao Chen dan Pak Tua Hunmo mundur beberapa langkah. Pada saat ini Xiao Chen dan Pak Tua Hunmo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Xiaoyan segera mendekati Xiao Chen, memberikan pil obat dan berkata, "Tetua Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Xiaoyan. "Aku baik-baik saja, namun aku khawatir pertandingan ini akan seri. Kami harus mengandalkanmu untuk babak final," ucap dari Xiao Chen sambil menerima pil obat dan menelannya. "Serahkan pertandingan terakhir kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Kepala Hall of Soul mengkerutkan keningnya. Dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh oleh Pak Tua Hunmo juga. Pak Tua Hunmo berkata kepada kepala Hall of Soul, "Misheng, persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dengan Xiaoyan. Pertandingan kalian berdua akan menentukan pemenangnya kali ini," ucap dari Pak Tua Hunmo. Kepala Hall of Soul mengangguk dan perlahan melangkah maju. Kepala Hall of Soul mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Dua hasil imbang tidak akan dapat menghasilkan hasil akhir." Mendengar itu Xiaoyan berkata, "Terkadang kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara," ucap dari Xiaoyan. "Klan telah mengkritikku saat aku memberikan perintah untuk mengirim orang ke Kaisaran Jiama untuk menangkap Xiao Zhang. Seharusnya aku melenyapkan semua orang saat melakukan serangan itu.
Tetapi sayangnya bahwa aku sedikit malas dan hanya menangkap Siojan. Berkat itu kamu berhasil lolos, ucap dari kepala Hall of Soul. Aku akan membantumu mengakhiri perseteruan kita, ucap dari Sioyan. Kalau begitu seranglah aku ingin melihat seberapa kuat kamu saat ini, ucap dari kepala Hall of Soul. Ruangan di depan kepala Hall of Soul tiba-tiba bergetar. Sioyan muncul di depannya, mengarahkan The Purifying Lotus Demon Flame kepada kepala Hall of Soul. Dengan cepat kepala Hall of Soul membuat perisai hitam. Shijimping buar. Tangan Sioyan menembus perisai itu dan terus menuju ke mata kepala Hall of Soul. Kepala Hall of Soul membanting telapak tangannya ke dada Sioyan. Dengan cepat Sioyan menangkisnya dan telapak tangan kepala Hall of Soul pun meleleh. Sioyan mengangkat kepalanya, segel tangannya berubah. Tubuh spiritual setinggi 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Yellow Spring Divine Anger. Tubuh spiritual itu melebarkan mulutnya dan gelombang spiritual ditembakkan ke arah kepala Hall of Soul. Melihat ini kepala Hall of Soul berkata, Sioyan, orang lain mungkin takut dengan Yellow Spring Divine Anger, tetapi aku tidak. 10,000 Warsping Soul. Dengan cepat doki hitam meletus dari tubuh kepala Hall of Soul dan berubah menjadi roh-roh yang tidak terhitung jumlahnya. Roh-roh itu menciptakan sebuah formasi. Mulut mereka memancarkan gelombang sonik spiritual. Gelombang sonik berkumpul, berubah menjadi panah tajam yang melesat bertabrakan dengan serangan spiritual Yellow Spring Divine Angel. Buar! Setelah serangan bertabrakan, seteguk darah dimuntahkan dan mereka mundur beberapa langkah. Roh-roh yang mengelilingi kepala Hall of Soul meledak satu demi satu. Sioyan mengeluarkan The Purifying Lotus Demon Flame. Api itu melayang di atas kepalanya. Purifying Lotus Demon Flame pun melesat ke langit dan secara bertahap membentuk plat api merah muda. Tetapi plat api terdiri dari simbol api 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Sioyan. Sedangkan di tengah 6 jenis api surgawi ini adalah nyala merah muda seperti kristal. Angry Buddha Reincarnation. Plat api merah muda dengan cepat menembakkan pilar api ke arah kepala Hall of Soul. Buar! Doki agung di sekitar kepala Hall of Soul dengan cepat meleleh. Tidak sampai di situ, Sioyan kembali berteriak. Reincarnation, Restrain, Failing Reaction. Susah amat jurusnya. Buar! Setelah serangan itu Hall of Soul benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala Hall of Soul tidak membalas serangan dari Sioyan ini. Seteguk darah dimuntahkan oleh Sioyan. Tiba-tiba sosok samar-samar terbentuk di tengah-tengah api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap tiba-tiba menyapu. Api merah muda terhisap masuk ke tubuh orang itu. Sioyan sedikit terkejut saat mengamati kepala Hall of Soul pelan berjalan keluar dari api itu. Kepala Hall of Soul berkata, rasa Purifying Lotus Demon Flame itu memang sangat lezat. Apakah kamu merasa terkejut? Kamu memang memiliki Purifying Lotus Demon Flame. Tetapi aku memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu, ucap dari kepala Hall of Soul. Mendengar itu Sioyan terkejut dan berkata, Nihility Devouring Flame. Sedikit penjelasan, Nihility Devouring Flame adalah api surgawi peringkat kedua dari peringkat api surgawi. Saat ini mata Sioyan tidak berkedip saat dia menatap gugusan api hitam di tangan kepala Hall of Soul. Setelah beberapa saat Sioyan berkata, api surgawi milikmu itu bukan Nihility Devouring Flame, ucap dari Sioyan. Oh, benarkah? Ucap dari kepala Hall of Soul. Jika nyala apiku ini bukan Nihility Devouring Flame, lalu apa ini? Ucap dari kepala Hall of Soul. Kekuatan melahap yang dimiliki api itu memang seperti Nihility Devouring Flame, namun tampaknya sedikit lebih lemah. Mungkinkah benda itu adalah benih api dari Nihility Devouring Flame? Ucap dari Sioyan. Mata kepala Hall of Soul lalu menyempit ketika mendengar kata-kata benih api disebut. Melihat ekspresi kepala Hall of Soul, Sioyan berkata, hahaha, seperti dugaanku. Sioyan bergumam di hatinya.
Tetapi jika kepala Hall of Soul memiliki benih api Nihility Devouring Flame, berarti klan Hun kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Kamu memang ahli dalam bermain api, tetapi benih api ini saja sudah cukup untuk menghabisimu, ucap dari kepala Hall of Soul. Kepala Hall of Soul mengangkat tangannya. Benih api hitam itu menyerap doki milik kepala Hall of Soul. Api hitam itu membesar setinggi 1000 kaki. Kepala Hall of Soul lalu berteriak, "Nihility Devouring Flame, bunuh dia!" Api hitam itu bergerak dan menyegel ruangan di sekitar Xiaoyan. Benang garis api hitam menyebar menjebak Xiaoyan di dalamnya. Api hitam bergejolak dan wajah manusia besar muncul di depan Xiaoyan. Wajah itu berkata, "Izinkan aku melahapmu kali ini." Suam. Api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi bayi api. Bayi api itu adalah Yi kecil. Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan olehnya. Api merah muda itu menyapu dan berubah menjadi penjara yang menjebak api hitam. Api merah muda itu bergejolak dan berubah menjadi bayi api besar yang ukurannya sama dengan wajah besar api hitam. Yi kecil melebarkan mulutnya dan meludahkan seteguk darah merah muda. Api hitam itu meledak setelah terkena muntahan Yi kecil. Api hitam itu berubah menjadi ular api hitam. Melihat ini, Hun Qianmo dan Pak Tua Hunmo bertukar pandangan dan secara bersamaan bergegas ke depan. Mereka berencana ikut campur untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Melihat mereka bergerak, Xiao Chen dan leluhur menarapil dengan cepat memandang mereka dan berkata, "Apakah kalian berencana untuk melanggar aturan?" Yao melihat ini, dia lalu berteriak, "Hun Qianmo, aliansi Sky Mansion sama sekali tidak takut jika Hall of Soul menginginkan peperangan habis-habisan." Hun Qianmo lalu menyempitkan matanya. Pak Tua Hunmo berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Tanya dari Tua Hunmo. Hun Qianmo menghela nafas dan berkata, "Kita biarkan saja dulu." Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-kata mereka segera mundur. Dual! Ketika kedua belah pihak mundur, tangan Yi kecil yang besar menghantam gugusan api. Gugusan api mulai berputar liar berubah menjadi badai api yang menghancurkan ular hitam tersebut. Yi kecil membuka mulutnya dan menelan badai api. Yi kecil menepuk perutnya sebagai ekspresi kepuasannya. Tubuhnya bergetar dan kembali ke seukuran lotus. Setelah itu, lebih dari 10 teratai api membentuk garis menembus langit dan meledak di kepala Hall of Soul. Asap hitam terbentuk di sekujur tubuh kepala Hall of Soul. Dia dengan cepat naik ke langit. Tiba-tiba terdengar suara Xiaoyan di belakang kepala Hall of Soul. "Kepala Hall of Soul, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, kepala Hall of Soul lalu berkata, "Itu hanya akan terjadi dalam mimpimu." Kepala Hall of Soul dengan cepat membalikan tubuhnya dan menghantamkan pukulan ke arah Xiaoyan. Setelah beradu pukulan, kepala Hall of Soul terbang mundur. Dia segera berteriak, "Anggap dirimu beruntung kali ini. Aku akan membalas dendam di lain waktu," ucap dari kepala Hall of Soul. "Kamu tidak akan memiliki kesempatan lain," ucap dari Xiaoyan. 10 Lotus Flame lainnya membentuk garis lurus menghantam kepala Hall of Soul. Badai api besar menyapu langit. Sementara aliansi Sky Mansion gembira, Hall of Soul saat ini benar-benar sunyi. Badai api di langit perlahan menyebar dan sosok kepala Hall of Soul keluar. Saat ini dia mengalami luka yang sangat serius. Dari penampilannya jelas dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Kepala Hall of Soul lalu berkata, "Xiaoyan, aku tidak akan melupakan dendam ini." Kepala Hall of Soul perlahan mendarat di tanah. Xiaoyan lalu berkata, "Karena kamu sudah kalah berarti kamu harus mati." Dengan cepat Xiaoyan bergerak menuju kepala Hall of Soul dan mengarahkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Xiaoyan, kamu benar-benar mencari mati." Ruangan di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya mengepal menghantam Xiaoyan.
Si kecil muncul di bawah Xiaoyan. Si kecil melambaikan tangan kecilnya dan Lotus Flame dengan cepat terbang menabrak tangan Hun Qianmo. Buar, buar, gelombang api panas dengan cepat menyebar. Namun tinju Hun Qianmo terus menembus gelombang api dan menabrak dada Xiaoyan. Buar, Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Namun untungnya telapak tangan Xiaoyan masih berhasil menabrak kepala Hall of Soul. Buar, kepala Hall of Soul meledak menjadi kabut darah. Setelah mengenai kepala Hall of Soul, Xiaoyan dengan cepat mundur. Baru saja tubuh Xiaoyan mundur, Hun Qianmo menemukan bahwa tubuh kepala Hall of Soul telah hancur berantakan. Hun Qianmo lalu berkata, "Bajingan!" Hun Qianmo menyegel ruangan di sekitar Xiaoyan dan dengan cepat dia muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan berkata, "Hun Qianmo, cedera dan kematian tidak dapat dihindari selama pertempuran. Kamu tidak boleh melanggar aturan," ucap dari Xiaoyan. Lotus Flame pemusnah muncul di tangan Xiaoyan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan akan menembakkan Lotus Flame pemusnah, sosok itu adalah leluhur dari Menara Pil. Hun Qianmo berkata, "Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk menentang klan Hun?" tanya dari Hun Qianmo. Hun Qianmo tidak ada gunanya berkata seperti itu, ucap leluhur Menara Pil. Tatapan Hun Qianmo beralih kepada Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Xiaoyan, nasibmu pasti akan 100 kali lipat lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan kelak," ucap dari Hun Qianmo. Mendengar itu Xiaoyan berkata, "Terima kasih telah memberitahuku," ucap dari Xiaoyan. "Lain kali kita bertarung, aliansi Sky Mansion akan aku musnahkan," ucap dari Hun Qianmo. Hun Qianmo berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Hall of Soul yang telah meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya dan dia menyerap jiwa kepala Hall of Soul yang hancur ke dalam kabut hitam. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Hall of Soul mengikutinya dari belakang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita BTTH yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu tidak lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Dadah, assalamualaikum.